Shalom teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Ya, sungguh suatu sukacita malam ini kita masih bisa berkumpul melalui PDKM ini, melalui media online. Ya, kita percaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sampai malam ini, mungkin sampai akhir hidup kita. Nah, malam ini sebelum kita memulai PDKM ini, mari kita sama-sama menyanyikan Mars PDKMI. P3MI muliakan Tuhan, angkat salib mengikut Tuhan. P3MI teguhkan iman, penuh kasih, iman dan pengharapan. Setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa tangkis semua godaan. Sering girang puji Tuhan, menjadi laskar Kristen yang menang. P3MI penuh kesopanan, bersemangat kabarkan firman Tuhan. Semangat bersaksi biarpun korban, menjadi terang tetap muliakan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul melalui media online ini Tuhan. Meskipun kami semua dipisahkan oleh jarak, tapi kami percaya bahwa berkat-Mu, persekutuan ini Tuhan tidak akan memisahkan kami semua. Karena kami percaya di mana 2 orang 3 berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau akan bersama dengan kami semua Tuhan. Tuhan, biar pada malam ini Tuhan kami bisa merasakan berkat-Mu, kami bisa menikmati-Mu Tuhan. Sehingga P3MI pada malam ini Tuhan, kami bisa benar-benar memuliakan nama-Mu dan ada kasih sukacita bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biar waktu ke depan untuk P3MI ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin sama seminggu ini kita melalui begitu banyak godaan, cobaan, ataupun banyak halangan. Mungkin itu bisa mengeringkan jiwa kita, membuat kita begitu penat akan kehidupan ini. Mari saat ini saya mengajak kita semua melalui P3MI pada malam ini, kita mencari pertolongan dari Tuhan. Kita mencari kerinduan itu balik kepada kita. Biar Roh Kudus bekerja pada malam ini, sehingga menyegarkan jiwa kita semua pada malam ini. Biar kehangatan kasih Tuhan bersama kita semua. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini,
mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sama seperti Roma pasal 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kiranya melalui lagu yang sebelumnya kita nyanyikan, sekali lagi kita bisa meminta Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Mari sebelum memasuki khotbah, kita nyatakan kerinduan kita kepada Allah kita. Kerinduan untuk bersama dengan Dia. Dan biar dengan sepenuh hati kita menyanyikan lagu ini. Dan kerinduan itu semakin menambah cinta kasih kita kepada Tuhan kita. Deeper in love.我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Saat ini saya mengajak teman-teman sekalian, kita tenangkan hati kita, kita satukan diri kita di dalam doa kita. Mari kita sama-sama buka suara, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Terutama kerinduan kita ini bisa membawa, bisa mempengaruhi teman-teman di sekitar kita. Biar hati mereka juga bisa terbakar untuk semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, saat ini kami nyatakan Tuhan kerinduan kami, Tuhan, masing-masing kami, Tuhan. Kiranya Roh-Mu Tuhan tak bekerja di antara kami. Kiranya kami bisa tak memegang tangan-Mu Tuhan melewati hari-hari kami ke depan. Tuhan, biar kerinduan kami, Tuhan, Engkau tetap bisa bakar hati kami, Tuhan. Biar hati ini, Tuhan, kerinduan ini, api ini, Tuhan, bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Biar orang melihat perbuatan baik kami, Tuhan. Mereka bisa percaya, mereka bisa melihat bahwa ada Allah yang bekerja
ada Tuhan Yesus Kristus di belakang kami Tuhan. Biar kerinduan Tuhan yang Engkau semakin tambahkan dan kami semakin mencintai-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari teman-teman sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh hati. Biar kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan kita. One thing I have desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada Contoh Indra. Sama-sama berdoa. Lebih dalam lagi ya Tuhan, yang menjadi satu kerinduan kami bukan hanya kami berkumpul dalam komunitas yang sehat, bukan karena terjadwal ataupun karena suatu persoalan P3MI maka kami berkumpul. Namun lebih dalam lagi Tuhan, kami merindukan ada suatu relasi yang terbangun indah antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami meyakini ketika relasi yang indah itu ada dalam setiap kehidupan anak-anak muda, itu akan tercermin dengan indah juga dalam persekutuan kami dengan sesama pemuda ya Tuhan. Bapak dalam surga, kalau malam hari ini kami punya kesempatan untuk bisa merenungkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan dalam setiap hati kami. Setiap firman yang kami dengarkan pada malam hari ini menjadi suatu kekuatan yang baru, menjadi suatu sukacita yang baru di dalam menjalani kehidupan kami pada hari-hari yang tidak pasti ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, waktu ini kami mau pakai untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam. Untuk pemuda-pemuda yang kalau nonton YouTube lebih senang atau Instagram lebih senang bacain komennya orang, iya. Malam hari ini suatu sukacita lagi ya kita bisa berkumpul di dalam Suara Gembala di P3MI Gloria. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Tema kita pada malam hari ini sepenanggungan dalam doa. Boleh nggak saya dengar satu pendapat, entah itu perempuan atau laki-laki, apa yang terlintas cepat di dalam pikiran teman-teman ketika mendengar tema ini, penanggungan di dalam doa? Boleh dibuka mic-nya, boleh dipertunjukkan wajahnya,
Boleh, silakan. Nggak mau tunjukin wajah, cuma suara juga, ya boleh juga. Apa yang teman-teman terlintas cepat di dalam pikiran ketika dengar temanya sepenanggungan dalam doa? Ada? Saya masih menunggu ini ya. Ini kita renungannya cuma 20 menit apa 30 menit ya? Dua 2 hari? jam juga boleh. Oh, 2 jam. Oke, boleh yuk. Apa yang teman-teman ketika dengar temanya sepenanggungan dalam doa, apa yang 20 jam? Siap, Jos. Ayo silakan. Ada yang mau berpendapat soal ini? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Doa bersama mungkin? Doa bersama. Hampir. Persekutuan doa. Hampir. Oke deh, boleh deh ngomong itu soal persekutuan doa. Orang duduk-duduk ngumpul berdoa, ya sama aja ya. Sepenanggungan dalam doa. Saling mendoakan. Ini siapa yang ngomong ya? Saya nggak lihat wajahnya. Saling mendoakan. Gracia Ada hadir, lagi? Gracia. Oh, makasih Batam. Sepenanggungan dalam doa, kalau ada lagi nggak yang mau berpendapat? Ini udah 3 orang tadi tuh. 2 orang lagi deh. Kita tutup pollingnya. Di sini ada wajah-wajah baru saya lihat. Henny, siapa namanya? Henny. Boleh, Hen? Silakan. Halo. Halo, Cik. Pengertian. Halo, Indra. Ya, punya pengertian apa? Menurut Tentang saya, sepenanggungan dalam doa, kita punya teman-teman punya masalah yang sama. Kita sharing, kita doa bersama menghadapi masalah yang sama. Menurutku begitu. Thank you. Oke, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya biar kelihatan akademis banget ya renungannya hari ini. Padahal kamus doang ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sepenanggungan itu memiliki arti sependeritaan. Tadi sama-sama berdoa dalam kesusahan yang sama. Kira-kira begitu. Jadi mungkin kalau temanya sepenanggungan dalam doa, berarti kita punya doa yang sama, punya keresahan yang sama, punya masalah yang sama, dan punya Tuhan yang sama. Amin. Wah, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Gitu. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12. Itu menjadi satu gambaran dasar bagaimana kita boleh juga dalam sepenanggungan dalam doa ya. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 saya bacain. Teman-teman boleh perhatikan Alkitabnya masing-masing ya. Atau yang lagi di luar yang mungkin nggak bawa Alkitabnya, ya boleh lihat di handphone lah ya. Roma 12 ayat 12 saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita sama-sama belajar dalam Roma 12 ayat 12. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Oke, makasih, thank you Jos. Bersukacitalah dalam pengharapan. Teman-teman setuju nggak kalau saya keluarin statement begini? Saat ini, saat masa-masa sekarang, orang itu punya satu pengharapan yang sama. Setuju nggak? Dalam masa-masa sekarang, orang itu lagi punya satu pengharapan yang sama. Yaitu apa? COVID cepat berlalu, selesai, itu doang. Kita punya pengharapan yang sama. Ketika kita punya pengharapan yang sama, kita punya keresahan yang sama, kita punya masalah yang sama, maka kita punya doa yang sama. Ketika kita punya hal itu, seharusnya menjadi suatu daya gedor yang kuat untuk mengumpulkan satu semangat seharusnya. Yang dimana kita bukan lagi mempunyai keresahan yang berbeda, tapi kita punya keresahan yang sama. Oleh sebab itu seharusnya
tidak lain tidak bukan kita harus saling berdoa. Tadi sudah sempat tadi disampaikan ya. Jadi kata saling berdoa dan mempunyai pengharapan yang sama bukan lagi menjadi suatu pejuang yang katakan, kayaknya saya lagi berjuang sendiri di dunia ini. No, kita lagi berjuang yang sama. Berarti kalau kita dikatakan sepenanggungan di dalam doa, berarti kita punya satu ikatan atau satu rangkaian iman yang sama, berdoa kepada Allah yang sama. Harusnya begitu. Nah, ketika kita punya itu dasarnya, maka tidak lagi kita mengatakan bahwa sekarang saya berjalan sendirian. Enggak. Kita tuh bergandengan tangan. Amin. Bahkan lewat Zoom ini sendiri pun, lewat ibadah person kita dalam pemuda ini, kita menjadi satu pejuang. Saya pakai kalimat itu ya. Pejuang bersama-sama, bergandengan tangan sama-sama. Di dalam satu ibadah ini kita punya doa yang sama nantinya ya. Ketika dikatakan Roma 12 ayat 12 bersukacitalah dalam pengharapan, saya tanya nih, bicara soal pengharapan, biasanya orang itu mau berharap soal apa ya? Anak muda biasanya berharap soal apa ya? Nanti untuk lebih lengkapnya nonton di Tok Tok Live ya. Ada bicara soal ini, saya sekalian promosi, sorry. Yang tayang nanti Selasa depan ya. Bicara, saya lupa namanya. Ekspektasi vs realita, sorry. Nah, kira-kira nih anak muda biasanya itu berharap soal apa sih? Kalian tuh biasanya berharapnya soal apa? Kalau saya kan masih usia 16-an, 17-an, ya biasa berharapnya yang Anda kayaknya nggak terima ya dari mukanya saya bilang usia saya 16 tahun ya. Tolong diterima saja dan supaya jadi satu penghiburan. Ya, ketawanya terpaksa lagi. Kira-kira anak muda zaman sekarang itu mau berharapnya soal apa ya? Studi. Sorry, apa? Studi. Studi. Ada yang, ya saya setuju banget, kemarin anak muda saya juga ada bicara juga bagaimana untuk bergumul soal setelah nanti mau kuliahnya mau bagaimana, lanjutnya gimana, studinya mulai dipikirin, bagaimana untuk dapat universitas yang bagus, bagaimana untuk bisa dapat universitas yang menjanjikan, karena udah di planning untuk masa depannya. Iya, mungkin ada yang lagi sedang berharap soal studi ya. Ada lagi? Masa depan. Masa depan. Masa depan. Sorry, saya cut-nya jadi masa depan gitu kan. Nggak lucu ya? Oke, lanjut. Masa depan. Apalagi tuh? Sorry, ini masa depannya soal apa dulu ya? Entah soal masa depan kan luas ya. Halo, masa depan. Karir, pasangan hidup, semuanya lah. Karir, pasangan hidup, komplit banget masalahnya. Oke. Ada lagi nggak? Kira-kira orang berharapnya apa? Untuk mempersingkat. Financial freedom. Financial freedom. Memang beda ya, Bapak majelis ini. Oke. Ya. Terus gimana misalnya segala sesuatu itu kalian nggak bisa penuhi, segala sesuatu akhirnya malah berbanding terbalik. Akhirnya yang kalian dapat mungkin ya sangat-sangat berbeda dari yang kalian harapkan. Bahkan dikatakan dalam Roma 12 ayat 12 kan bersukacita dalam pengharapan. Gimana segala sesuatu itu ketika berjalan tidak sesuai dengan keinginan. Secara dunia orang itu berpengharapan akan sesuatu yang dinantinya, digumulkannya itu harus sesuai dengan maunya dia, ya kan? Kalau enggak pasti akan ngerasa kecewa, galau, khawatir, frustasi, sedih, bakar diri, enggak mungkin. Akan ada satu masa akan terus menilai bahwa ini masalah timbul, masalah akan muncul ketika sesuatu yang saya harapkan tidak terjadi, sesuatu yang saya harapkan tidak sesuai. Bagaimana mungkin Roma 12 ayat 12 bilang bersukacitalah dalam pengharapan? Apakah ini suatu quotes Paulus yang agak ngawur? Apakah ini mungkin suatu tulisan Paulus yang mungkin saja salah? Bagaimana mungkin berharap pada sesuatu yang belum terjadi? Belum terjadi aja sudah disuruh bersukacita. Terus pertanyaannya muncul, gimana bisa bersukacita dalam pengharapan?
Kalau saya senang banget kutip ayat ini, bahkan saya sudah sempat singgung di dalam Yeremia 17 ayat 7, senang banget saya pakai ayat ini. Harapan kita itu bukan lagi pakai standarnya kita, bahkan pengharapan itu benar-benar diletakkan kepada Kristus. Bukan lagi. Orang itu kecewa kepada pengharapannya kan karena pengharapannya itu ditaruh sama standarnya dia. Jadi ketika standarnya nggak kena, udah galau gila ini orang. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sudah mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Komplit. Kalau ditanya bagaimana supaya bisa bersuka cita di dalam pengharapan, kuncinya yaitu saat ini Anda sedang menaruh harapan itu kepada siapa? Kepada mimpimu saja atau benar-benar kepada Dia? Allah yang meng-create Anda dan saya. Kata kuncinya adalah bagaimana untuk bersuka cita di dalam pengharapan. Tidak lain tidak bukan berserah kepada Allah dan berharap kepada Allah. Amin. Yang kedua, Roma 12 ayat 2. Bersabarlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Bicara soal sabar dalam kesesakan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kan kecenderungan manusia tuh gitu ya. Ketika masalah itu datang, pergumulan itu datang, himpitan itu mulai mendesak kita, sehingga benar-benar kita sudah terpojok, nggak tahu lagi mau ngapain, sudah angkat tangan dua, udah menyerah gila, langsung secepat mungkin mau keluarkan setiap ide di kepala, setiap ide dalam pengalaman, itu mau banget keluar untuk bisa menjawab keresahan itu, untuk menjawab masalah itu, untuk menjawab keterdesakan itu, untuk menjawab terimpit itu. Secara tidak langsung manusia itu self-defense-nya kan tinggi. Jadi bagaimana untuk dia bertahan ketika menghadapi masalah, dia akan mulai mikirin. Tentu itu tidak salah. Namun yang menjadi satu pengertian bahwa ketika dikatakan sabarlah dalam kesesakan, kalau hari ini, saya pakai kalimat ini, kalau hari ini Tuhan mau Anda untuk menikmati prosesnya Dia, kenapa enggak? Kita jadi takut banget sama prosesnya Tuhan. Kan? Kenapa kita takut sama prosesnya Tuhan? Karena kita udah harus mikirin. Pasti nih, kadang-kadang apa yang saya minta, pasti lain deh yang Tuhan buat. Mintanya A, dikerjain D. Mintanya D, dikerjain F. Kayaknya, kenapa ya? Segala hidup saya tuh kayaknya bertentangan banget sama Tuhan. No, bukan Anda bertentangan sama Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tuh tahu banget. Anda dan saya tuh cuma lihat 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Tuhan lihat dari atas, dia bisa lihat dari 0 sampai 200 mungkin dia bisa lihat. Tapi kemudian kita harus mengatakan, kayaknya nggak bisa saya sabar dalam kesesakan. Bagaimana mungkin? Saya sekarang sudah di ujung tanduk, dan Anda mengatakan dalam firman malam hari ini, saya harus sabar dalam kesesakan. Saya sudah diambang pemberhentian kerja mungkin. Sekarang saya sudah diambang uang di tabungan saya semakin lama semakin menipis. Saya harus putar otak. Bagaimana saya mungkin sabar dalam kesesakan? Contoh kalau khotbah tolong realistis sedikit. Iya ya, realistis. Tapi di atas realistis saya ada satu kebenaran firman Tuhan yang terus mengatakan di dalam Roma 12, coba kamu sabar dalam kesesakan. Kalau hari ini kamu mau dibakar Tuhan terus, kenapa sih kamu harus mau keluar dan harus cepat-cepat? Tuhan, aku udah nggak sanggup. Yang seharusnya ketika kita sabar dalam kesesakan sebagai seorang pemuda Kristen, kita akan ngomong sama Tuhan, Tuhan, kasih saya kemampuan. Oh, daya juangnya mantap kan? Tuhan, jangan ginilah. Duh, kok gini-gini amat? Oh, kita jadi mental banget. Kenapa Tuhan harus proses saya seperti ini? Kenapa nggak kayak dia aja? Ya mungkin Tuhan mau bakarnya sama kita 20 derajat, kalau sama dia 40 derajat, kenapa harus komplain? Ketika bicara tentang soal sabar dalam kesesakan, kita mulai mengakui satu kenyataan hidup dan ngomong gini ke Tuhan mungkin.
Kalau begini kenyataannya, kalau begini prosesnya, ambil aja saya Tuhan. Ambil aja nyawa saya, ambil. Anda bayangin kalau Tuhan serius tanggapin permintaan Anda. Oke, OTW depan. Diangkat. Pas sampai di surga, Tuhan tadi cuma bercanda. Enggak, orang serius tadi kok. Kenapa sih anak muda zaman sekarang itu tidak suka yang namanya proses? Ya mungkin nggak semua ya. Tapi ketika dikatakan untuk sabar dalam kesesakan, ini bukan lagi cerita soal tentang orang sabar harus subur, tapi bicara tentang ketika kamu bersabar, kamu sedang menikmati apa? Kamu ketika lagi di proses Tuhan, kamu sedang menikmati proses Tuhan apa? Apa proses yang kamu nantikan? Kalau memang Tuhan yang proses, Tuhan yang rangkai, maka hasilnya biar aja, serahkan aja ke Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mau kerjain dari atas kepala sampai ujung kaki, dia yang mau proses, dia yang mau rangkai, hasilnya nggak usah kita atur. Hasilnya biar aja Tuhan yang kerjain. Yang ketiga, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Yang ketiga apa? Dan bertekunlah di dalam doa. Bertekun di dalam doa, ketika saya coba lihat persiapkan firman Tuhan ini, dilihat dalam bahasa aslinya, ketika dikatakan bertekun dalam doa ini, itu dilakukan secara aktif dan konstan, tetap tidak berubah secara terus-menerus. Jadi nggak ada istilah bosan berdoa, capek berdoa, jenuh berdoa, berdoa nggak punya hasil, ya kali berdoa kayak makan cabai gitu ya. Begitu digigit terasa langsung pedesnya. Jadi bertekun di dalam doa ini menjadi satu sifat seharusnya kehidupan seorang Kristen yang dimana tidak ada ujungnya. Dilakukan secara aktif dan konstan, tetap. Ada satu tulisan yang menarik yang dikatakan itu, hari ini kamu berdoa 10 jam, bukan supaya Tuhan tambah cinta sama kamu, bukan. Tapi seharusnya kita yang semakin cinta sama Tuhan, gitu kan. Ya, kalau hari ini bicara tentang soal bertekun di dalam doa, ya pasti kita bicara soal tentang relasi kita dengan Allah dalam doa. Maka bukan hanya relasi seorang Kristen yang ketika dia tahu dan sadar betul bahwa doa itu penting, maka bukan lagi sebagai, oh ya, berdoa hanya sebatas ngomong aja sama Tuhan. Tapi pernahkah ketika kita mulai kembali berpikir, sebenarnya ketika berdoa juga kita perlu mendengar suara Tuhan. Ya mungkin selama ini terus kita yang ngoceh. Kita nggak berikan kesempatan Tuhan untuk Tuhan gantiin yang ngomong. Kalau hari ini, pada malam hari ini Tuhan mau ngomong sesuatu di dalam hatimu, ya jangan keraskan hatimu, buka hatimu besar-besar, dan kamu dengar apa yang Tuhan mau ngomong. Yang menjadi suatu kesimpulan kita malam hari ini. Ketika kita berdoa, tidak tenggelam dalam masalahnya saja, tetapi membuka diri untuk disorot dalam kebenaran dan maksud dan tujuan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Ketika saya dan saudara berdoa sepenanggungan, kita tidak tenggelam pada masalahnya saja, tapi kita juga boleh membuka hati, membuka diri untuk benar-benar disorot dalam kebenaran dan tujuannya Allah. Hari ini saya dan saudara bisa mempunyai masalah yang sama, mempunyai keresahan yang sama, punya masalah yang sama, kemudian kita dapat berdoa bersama-sama, karena kita mempunyai roh yang sama. Dan saya meyakini sekali, karena kita punya roh yang sama, kita pasti juga punya Tuhan yang sama, dan kita dimampukan secara bersama-sama. Jadi kalau hari ini yang menjadi satu masalah yang begitu dekat dengan kita, bicara soal tentang bencana alam di NTT,
gereja yang dibom. Maka yang menjadi suatu keresahan dan menjadi suatu doa sepenanggungan kita adalah melihat hal-hal jiwa ini kan. Setiap masalah yang ada saat ini. Bagaimana dengan masalah kita secara pribadi? Kita juga boleh sama-sama meminta kepada Tuhan yang sama untuk kita sama-sama dikuatkan. Untuk kita boleh sama-sama dipulihkan. Untuk sama-sama kita dimampukan kembali. Biarlah pada malam hari ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ketika kita dalam berdoa sepenanggungan, kita boleh bersukacita dalam pengharapan kita kepada Kristus. Bahkan kita boleh bersabar di dalam setiap kesesakan yang ada. Dan tetap bertekun di dalam doa. Dan inilah biarlah menjadi suatu pengharapan dan penghiburan kita kembali bahwa kita punya masalah yang sama, kita punya pergumulan yang sama. Jangan pernah Anda merasa sendiri, jangan pernah Anda merasa Anda diabaikan, jangan merasa Anda bahwa orang yang terkucilkan, tapi P3GMI boleh ada, kita boleh sama-sama bergandengan tangan, melihat masalah ini dengan bersama-sama dan meminta sama Tuhan untuk kita sama-sama dimampukan. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Boleh memberkati dan menguatkan kita bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau malam hari ini kami mau sama-sama berdoa di dalam setiap pergumulan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mempunyai pergumulan yang sama. Bagaimana COVID ini masih berada dan masih saja mungkin mengganggu aktivitas kami ataupun kenyamanan kami kembali. Tapi jika ini boleh diizinkan Tuhan, berikanlah kami kemampuan ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami tahu persis juga satu keresahan kami, bagaimana ketika kami kehidupan seorang Kristen, sampai saat ini pun kami untuk beribadah saja masih menjadi suatu ketakutan, dan ada suatu kekhawatiran. Seperti kami tahu gereja di Makassar juga mengalami bencana Tuhan. Gereja itu dibom, tapi tidak mau mengurangi rasa kerinduan kami untuk semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh sepenanggungan di dalam doa kami bersama-sama, bergandengan tangan, untuk boleh lagi Tuhan yang kuatkan kami, mampukan kami. Begitu juga Tuhan yang kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang ada di NTT yang mengalami bencana. Biarlah mereka juga Tuhan boleh dikuatkan, mereka yang keluarganya telah meninggal, biar mereka juga diberikan penghiburan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam hari ini kalau kami boleh mempunyai waktu untuk bisa bersekutu bersama dengan pemuda-pemuda dan pemudi, biar itu menjadi suatu kekuatan kami bersatu di dalam doa, dan terus bergandengan tangan untuk mempunyai pengharapan yang sama di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, makasih. Kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Dan kita percaya bahwa Allah sanggup menyediakan segala keperluan kita, segala kebutuhan kita. Mari kita ucapkan syukur kita, mari kita nyatakan syukur kita melalui persembahan. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi dari awal. Apa yang tak Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin ya teman-teman. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tidak berubah. Mari kita bersatu dalam doa syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan, kami melihat bahwa berkat-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Baik itu dalam nafas kehidupan, sinar matahari, dan banyak berkat materi lainnya. Tuhan, yang kami bersyukur juga malam ini kami kumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui PDKM ini Tuhan. Dan kiranya persembahan ini juga Tuhan dapat menjadi dupa yang harum yang menyenangkan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama menutup PDKM ini melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada Ketua. Thank you Santa Indra sudah ini buat sharing firman-Nya. Thank you juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini, tim musik WL, teman-teman yang co-host yang berada di depan kamera maupun di belakang kamera. Ya, warta untuk malam hari ini tetap sama seperti minggu lalu teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan lah ya bagi kita terutama pemuda-pemudi. Kalau kita mau ke gereja atau kita mau melakukan pelayanan, tetap patuhi protokol kesehatan ataupun berpergian kemanapun. Lalu 2 minggu depan kita akan adain seminar kesehatan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya seputar kesehatan, terutama pada saat pandemi seperti ini ya, teman-teman boleh simpan dulu pertanyaan teman-teman. Nanti saat seminar boleh diutarakan. Nah, pembicara untuk seminar nanti itu dari teman P3Mi kita,
yang juga hadir di Zoom saat ini. Ada Saudara Joshua Asli. Boleh ditunjukkan dulu mukanya, Jos? Lagi di tempat ya? Ya. Jadi nanti Joshua yang akan menjadi pembicara untuk seminar kesehatannya. Catat tanggalnya teman-teman, 2 minggu lagi. Saya berharap kita teman-teman semua bisa ikut ya. Dan yang terakhir mungkin karena tadi kita juga sudah sama-sama belajar mengenai doa, sepenanggungan dalam doa, ya kan kita belajar dari Roma 12 ayat 12. Saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama berdoa. Ada 3 pokok doa lah ya. Kira-kira 1 menit aja, luangkan waktu teman-teman. Kita mau doakan untuk korban bencana di NTT. Kita doakan supaya teman-teman yang di sana boleh segera dipulihkan, ya. Kiranya Tuhan juga memelihara mereka di sana. Lalu yang kedua kita mau doakan untuk pengeboman di Makassar, berdoa untuk keadaan spiritualitas kita saat ini. Ya, saya yakin ya gak usah dipungkiri juga kondisi spiritual kita juga menurunkan saat ini ya. Kita mau sama-sama berdoa, kiranya Tuhan Roh Kudus yang senantiasa memelihara kita, biarlah kita juga boleh semakin bersemangat lagi di dalam situasi seperti ini ya. Mari kita sama-sama luangkan 1 menit aja teman-teman, kita doakan ketiga hal ini ya. Kita sambil menunggu QR code persembahannya juga. Gempa di Malang juga, Bro. Ini baru ada gempa di Malang ya. Oh ya, dan juga gempa di Malang. Ya. Ada Kita satu luangkan. lagi, cuma aku lupa di mana gempanya. Kayaknya ada setelah Malang ada satu tempat lagi gempa tadi 6 skala Richter. Cuma aku lupa lokasinya di mana. Ya, kita sama-sama doakan kiranya Tuhan yang tetap memelihara ya teman-teman kita di sana. Oke, 1 menit doa dimulai. Oke, doa selesai. Ya, teman-teman boleh dilihat di layarnya, itu ada QR code. Boleh teman-teman scan untuk dukungan persembahan. Ya,
Sekian saja warta untuk malam ini, teman-teman. Selamat malam, selamat beraktivitas. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati kita semua.